Khawatir dengan keamanan online Anda? Serangan DDoS sedang meningkat dan bisa berdampak besar pada bisnis maupun aktivitas digital sehari-hari. Tapi tenang, memahami cara kerja DDoS adalah langkah pertama untuk melindungi diri Anda dan sistem Anda. Bayangkan sebuah website tiba-tiba crash karena dibanjiri jutaan permintaan. Bukan dari pengunjung sungguhan, tapi dari bot otomatis. Inilah kekuatan serangan DDoS. Dalam video ini, kami akan mengupas tuntas apa itu serangan DDoS, bagaimana cara kerjanya, contohnya di dunia nyata, serta langkah-langkah untuk mencegahnya. Apa itu serangan DDoS? Bayangkan sebuah toko online sedang ramai pembeli. Tiba-tiba, ratusan ribu orang masuk secara bersamaan, bukan untuk belanja, tapi hanya memenuhi ruang. Akhirnya, sistem jadi lambat, bahkan tak bisa diakses sama sekali. Itulah gambaran sederhana dari serangan DDoS. DDoS atau Distributed Denial of Service adalah serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri server, sistem, atau jaringan dengan trafik yang sangat besar, biasanya dari banyak sumber sekaligus. Tujuannya bukan untuk mencuri data, tapi membuat layanan digital menjadi tidak dapat diakses. Ada beberapa jenis DDoS yang umum. Pertama, SYN flood, membanjiri permintaan koneksi palsu ke server. Kedua, HTTP flood, mengirim permintaan halaman web palsu secara masif. Ketiga, DNS amplification, memanfaatkan kelemahan pada DNS server untuk memperbesar volume serangan. Bagaimana cara kerja serangan DDoS? Untuk memulai serangan DDoS, pelaku biasanya membangun botnet, yakni jaringan perangkat yang telah terinfeksi malware dan dikendalikan dari jarak jauh. Langkah-langkah umumnya adalah: pertama, membangun botnet. Ribuan bahkan jutaan perangkat disusupi malware. Kedua, command and control, semua perangkat tersebut dikendalikan oleh pelaku melalui sistem pusat. Ketiga, peluncuran serangan, botnet mulai mengirimkan trafik secara bersamaan ke target, hingga server target tidak mampu merespons permintaan yang sah. Serangan ini biasanya berlangsung selama beberapa menit hingga berjam-jam, tergantung kekuatan botnet dan tujuan serangan. Meskipun tidak mencuri data, serangan DDoS bisa sangat merugikan karena menghentikan operasional layanan. Beberapa perusahaan besar telah menjadi korban serangan DDoS. Contohnya, beberapa tahun lalu, layanan seperti YouTube, Amazon, dan beberapa bank besar di Indonesia pernah mengalami downtime karena serangan besar-besaran. Dampaknya nyata, seperti gangguan operasional bisnis, kerugian finansial karena layanan tidak bisa diakses, turunnya kepercayaan pelanggan, dan efek psikologis, terutama bagi tim IT dan pengguna. Serangan ini bisa jadi bagian dari gangguan yang lebih besar, termasuk kampanye disinformasi atau pengalihan isu. Tidak hanya perusahaan, instansi pemerintah pun bisa terkena dampaknya. Lalu, bagaimana cara melindungi sistem Anda? Pertama, gunakan firewall dan intrusion detection system. Ini membantu menyaring trafik mencurigakan sebelum mencapai server Anda. Kedua, gunakan layanan DDoS protection berbasis cloud. Banyak penyedia jasa kini menawarkan layanan proteksi skala besar yang bisa mendeteksi dan mengatasi serangan secara otomatis, bahkan sebelum sampai ke server utama Anda. Ketiga, lakukan penilaian keamanan secara berkala. Melakukan pengujian kerentanan dan simulasi serangan dapat membantu mengenali titik lemah sebelum penyerang melakukannya. Keempat, tingkatkan edukasi tim IT dan karyawan. Meski tidak mencuri data, dampaknya bisa sangat merusak, mulai dari reputasi, kehilangan pelanggan, hingga kerugian besar. Edukasi internal sangat penting agar tim bisa mengenali tanda-tanda awal serangan, serta tahu langkah darurat yang harus dilakukan. Serangan DDoS semakin canggih dan meluas. Langkah pencegahan jauh lebih hemat dibanding penanganan saat serangan terjadi. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang solusi DDoS protection yang tepat untuk bisnis Anda, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tim ahli dari Ilogo Indonesia. Dan jangan lupa, subscribe channel ini untuk konten edukatif seputar cybersecurity lainnya.